Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atau Paman Birin mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil Sahbirin setelah status tersangkanya dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengumuman pengunduran diri Sahbirin Nur disampaikan langsung di hadapan ratusan ASN di Gedung Idam Khalid, kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan maaf jika selama menjabat ada salah. Sahbirin menjelaskan surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto. Usai berpamitan, Sahbirin Nur bersalaman dengan para pegawai. Mohon ampun maaf sekalian pamitan kepada keluarga besar ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berharap akan baik lagi perjalanan pemerintahan kita dan kita tetap harus yakin dan percaya bahwa Kalimantan Selatan yang saya sering tambah dengan Bagus Salam, Kalsel Bagus Salam bisa lebih berjaya lagi. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri aktivasi posko pemenangan dan kick-off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pramono berharap para relawan Jaga TPS bisa mengawal suara di tingkat TPS agar tidak terjadi kecurangan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung kembali melanjutkan kampanyenya dengan menghadiri acara yang diinisiasi sejumlah organisasi relawan Pramono Rano bertajuk Aktivasi dan Kick-Off Jaga TPS di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kehadiran Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno ini mendapatkan sambutan meriah dari para relawan. Pramono mengaku dukungan yang terus datang dari berbagai komunitas ini menjadi tambahan energi bagi pasangan Pramono Rano. Dengan diturunkannya relawan Jaga TPS, Pramono Anung Rano Karno berharap para relawan bisa menjaga ribuan tempat pemungutan suara di seluruh wilayah Jakarta agar terhindar dari kecurangan yang terjadi di tingkat TPS. Ya, mereka menjaga, menghitung, melaporkan, dan jangan sampai kemudian perhitungan itu akan bisa berbeda. Karena di Jakarta itu nanti akan ada kurang lebih 14.800 TPS di 267 kelurahan, 44 kecamatan. Dan itulah yang harus dijaga proses perhitungan dan sebagainya. Tapi saya yakin karena di Jakarta ini pasti akan banyak yang ngitung quick account itu sebagai referensi dari itu. Sehingga dengan demikian mari kita pantau bareng-bareng. Pramono Anung pun menyampaikan pesan bahwa politiknya adalah politik riang gembira. Maka dirinya meminta tidak ada kecurangan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi politik. Dari Jakarta, Stephen Patirama, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono menghadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara deklarasi dukungan dari kelompok Islam moderat di kawasan Jakarta Utara. Ratusan warga antusias menghadiri acara deklarasi. Tak mau kalah, para emak-emak berebut bersalaman dengan RK. Usai menghadiri deklarasi, Ridwan Kamil melanjutkan agenda kampanyenya belusukan ke Pasar Muara Angke. RK berinteraksi dengan pedagang dan pembeli mendengarkan aspirasi mereka. RK menyampaikan bahwa pasar tradisional merupakan pusat perekonomian rakyat. RK berkomitmen untuk meningkatkan fasilitas serta kebersihan pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Semua mimpinya pasarnya tetap, tapi kita upgrade lebih bagus, lebih modern,
sehingga pengunjung pun aman nyaman berbelanja di sini. Termasuk nanti program renovasi rumah juga kita usulkan. Sementara calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono hadiri deklarasi relawan Aku Cinta Ridho di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam acara ini, Suswono mendengarkan keluhan masyarakat sekitar Kalibata terkait harga sembako dan masalah pengangguran. Suswono menyebutkan bahwa dukungan untuk Ridho akan semakin memperkuat peluang kemenangan RK Suswono. Ya, jadi sekali lagi ini salah satu dari dukungan Aku Cinta Ridho, ya, tentu bagi kami sangat senang ya dapat tambahan dukungan, karena memang ini waktu tinggal beberapa hari lagi. Tentu dengan dukungan-dukungan yang semakin masif ini menjadikan kekuatan itu akan semakin tentu saja peluang kemenangannya akan semakin besar. Dengan mengedepankan kedekatan dan kepedulian, Ridwan Kamil Suswono berusaha meraih simpati warga Jakarta. Dukungan dari warga Jakarta serta sambutan hangat mereka menjadi modal penting bagi Ridwan Kamil Suswono dalam perjalanan menuju Jakarta 1. Dari Jakarta, Wenda Nura, Zulkarnain, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu, elektabilitas pasangan nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pramono unggul 7% dari Cagup nomor urut 1 Ridwan Kamil. SMRC merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub Jakarta 2024 periode 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, mengungguli dua pasangan calon lainnya dengan persentase 46%. Sedangkan pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, meraih 39,1%. Kemudian pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2, Dharma Pongrekun Wardana, berada di persentase terendah yakni 5,1%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 9,8%. Pemirsa, elektabilitas pasangan nomor urut 3 pada Pilgub Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul dari dua pasangan lain berdasarkan survei dari SMRC. Tim pemenangan Pramono Rano mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat, sementara tim pemenangan RK Suswono akan terus mengevaluasi efektivitas dalam berkampanye. Berikut kami hadirkan potongan dialog program Sindo Prime yang tayang dalam Sindo News TV. Kita melihat di sini bahwa kekuatan utama pasangan Pramono Rano Karno itu adalah dari sisi akseptabilitas. Nah, memang kami juga menemukan bahwa walaupun sekarang ada perbedaan yang signifikan antara suara pasangan nomor 3 melawan pasangan nomor 1, tapi kami belum menemukan bahwa kami belum tahu apakah Pilkada Jakarta ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Tetapi kalaupun berlangsung 1 putaran, untuk sementara kalau kita lihat angkanya, Pramono Rano Karno itu lebih dekat ke 50% lebih itu dibanding calon-calon yang lain. Mewakili tim kampanye Mas Pram dan Bang Dul dan Mas Pram dan Bang Dul itu sendiri mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, kepada masyarakat Jakarta ya, yang pada semakin hari semakin terasa mencintai Mas Pram dan Bang Dul. Kita paham pada saat baru pertama kali muncul ke publik sebagai suatu pasangan calon, elektabilitas Mas Pram dan Bang Dul itu yang direkam oleh Lembaga Survei Indonesia itu hanya 28%. Berbanding terbalik dengan Kang Emil yang sudah 58%. Namun demikian, hari demi hari berlalu, hari ini mayoritas lembaga survei yang itu terbukti kredibel, yang termasuk dalam Persepi, ada LSI, ada juga sekarang SMRC menempatkan Mas Pram dan Bang Dul di posisi pertama. Bahkan Litbang Kompas beberapa hari yang lalu menyampaikan ketika simulasi ekstrapolasi, artinya prediksi jika tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam masyarakat, jika tidak ada politik uang, jika tidak ada hal-hal yang
terjadi secara signifikan, itu diprediksi Mas Pram dan Bang Dul akan menang kurang lebih di angka 50,3%. Kami menghargai ya setiap survei yang hadir gitu ya, dan begitupun juga banyak survei-survei lain juga yang berbeda-beda angkanya, tetapi kami pelajari semua, kami terima ini semua, apalagi ada detail-detailnya ya, tadi misalkan elektabilitasnya atau di titik mana ada yang kurang dan lain-lain, dan kami percaya bahwasannya itu data yang baik ya, sehingga kita akan gunakan itu untuk kami pelajari dan kemudian kita evaluasi, dan lebih lanjutnya kita aksi dengan data yang sudah kami miliki. Nah, dari situ juga paslon ya, baik Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono tetap semangat gitu ya. Pak Ridwan Kamil ke beberapa titik hari ini, Pak Suswono juga bisa, banyak banget lah titiknya beliau berdua ini. Sehingga apapun yang terjadi, penentunya bukan di survei-survei ini sebenarnya, tapi nanti di 27 November. Bagaimanapun kita akan lihat hasil akhirnya adalah di 27 November nanti, hasil dari kerja keras tim akan membuktikan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tentu harapan kami ini tetap menjadi satu putaran ya di DKI Jakarta, dan kami masih tetap optimis bahwasannya Ridho dapat menang satu putaran, seperti itu. Pemirsa, Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar doktor terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kampus UI akan melakukan evaluasi dan menggelar sidang etik terkait polemik gelar doktor Bahlil Lahadalia. Kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dalam surat yang dikeluarkan UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul atas nasib akademik Ketua Umum Partai Golkar ini. Pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan karena dinilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil. Nasib gelar Dr. Bahlil akan diputuskan dalam sidang etik Universitas Indonesia usai proses penyelidikan. Pada 16 Oktober lalu, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Dr. SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun, kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil. Menanggapi polemik ini, Bahlil Lahadalia menepis dugaan persepsi publik bahwa dirinya kuliah kilat untuk program doktoral. Bahlil menegaskan telah mengikuti aturan perkuliahan di UI. Dan bila ada pertanyaan publik, Bahlil menyarankan publik bertanya ke Universitas Indonesia langsung. Tim Liputan iNews melaporkan.